Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki akhir minggu pekerjaan kita hari ini, Jumat 12 September 2025. Saya bersyukur dan kita semua harus bersyukur untuk kasih setia dan karya Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah menjauh dari kita. Dan kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini. Kalau saudara miss renungan-renungan sebelumnya, saudara bisa mendengar kembali dalam YouTube channel GB Immanuel. Di sana sudah direkam seluruh renungan malam yang saya sudah buat hampir 2 tahun belakangan ini. Dan hari ini kita belajar mengenai hukum Taurat lagi, mengenai hukum-hukum Tuhan. Dan hari ini dengan judul diajarkan kepada anak-anak. Maksudnya adalah hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, hukum moral yang Tuhan sudah berikan kepada umat Israel. Tuhan perintahkan agar itu diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan kita membaca dalam ayat hafalan kita Ulangan 6 ayat 7 yang berbunyi demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Saudara, anak-anak itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mereka, khususnya dari usia 1-7 mereka perlu diberikan masukan informasi rohani yang baik. Dan Tuhan mengerti akan hal ini, karena itu sejak bangsa Israel dibawa keluar dari padang gurun, mereka di sana 40 tahun mengembara, mereka melahirkan anak bahkan cucu yang mereka harus ajarkan firman Tuhan. Tuhan menetapkan mereka bukan hanya harus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, anak-anak mereka, tetapi juga kebutuhan rohani yang harus mereka terima dari orang tua mereka. Di era modern saat ini, di mana anak-anak milenial yang lahir di awal-awal tahun 2000, saudara, mereka semua banyak terjebak dengan gadget, dengan sosial media yang begitu terbuka, sehingga kita harus membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak contoh kasus-kasus di mana anak-anak begitu kurang ajar dan tidak menghormati orang tua, bahkan tidak menghormati Tuhan. Ada banyak kejahatan yang dibuat oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Tentunya hal ini mendukakan hati Tuhan. Karena itu kalau saudara sebagai orang tua, saudara harus transfer knowledge of the word of God, transfer pengetahuan firman kepada anak-anak kita. Karena itulah Tuhan mengajarkan kepada orang Israel agar mereka harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Kalau kita balik dari ayat yang keempat dari Ulangan 6 ini, di sana dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lalu ayat 7 yang tadi kita sudah baca, seluruh perintah Tuhan itu, perintah untuk mengasihi Tuhan, harus dinyatakan dan diajarkan kepada anak-anak mereka berulang-ulang. Lakukan saat kita di keluarga lagi tidur, lagi berbaring, lagi berjalan, lagi di perjalanan. Tuhan menghendaki kita menyampaikan informasi mengenai Tuhan kepada anak-anak kita. Dan Alkitab itu penuh dengan perintah bagaimana orang tua harus mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Misalnya di dalam kitab Amsal, Salomo menulis pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tugas kita adalah menyampaikan didikan firman Tuhan, menyampaikan disiplin firman Tuhan, sehingga mereka pada masa besar nanti, bahkan sampai tua, kata Salomo tadi, dia akan terus bisa mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi hidupnya. Lalu masuk ke perjanjian baru, perintah yang sama juga didengar berulang-ulang. Salah satunya misalnya Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukankah ini pengembangan dari apa yang kita sudah baca dalam Ulangan 6 ayat 7 tadi? Bahwa setiap orang tua, terutama bapak-bapak, memiliki peran penting untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saat saudara antar anak saudara ke sekolah, bicarakan firman Tuhan. Saat saudara rekreasi, duduk, makan malam bersama, makan bersama di meja makan, bicarakan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau, sehingga anak-anak kita itu terbentuk di dalam kuasa firman Tuhan. Sehingga saat mereka besar, mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kiranya semua orang tua yang mendengar renungan ini memiliki motivasi dan kemauan untuk mulai bergerak dan mengajarkan hukum dan titah-titah Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga kita menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Haleluya, kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.